Oke, makasih. Sudah belum? Kenapa Bapak lihat? Karena masih ada beberapa dari jumlah kalian sekitar 25 harusnya bertambah itu yang nonton ya di YouTube itu. Baik, untuk mengawali hari ini kita pertemuan ketiga, kira-kira Valdi surat apa yang di bagian akhir dari eh, materi PPT Bapak itu surat apa yang harus dibacakan tadabbur hari ini? Di slide terakhir itu ada Al-An'am ayat 99. Coba Rizka dilihat suratnya Mbak. Dibuka dulu suratnya. Saya, Surat Pak. Al-An'am. Iya, Al-An'am ayat 99, Mbak. Bacakan. Aduh, Pak. Aduh, mana ya? Surah Al-An'am ayat 99 ya, Pak? Ya, ayat Al-An'am ayat 99, Mbak. Oke, tunggu dulu, Pak. Tadi dulu. Udah pada ketemu. Bacakan, Mbak. Sama-sama kita dengarkan ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi anzala minas samaa'i ma'a fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khatirah nukhriju minhu habba mutarakiba wa minan nahli min طلعها كنوان ودانية وجنات من أعناب وزيتنا ورمان مستمها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر ويبهه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Sadaqallahul azim. Terjemahannya, Pak. Ya, silakan. Artinya, dan dialah yang menurunkan air dan langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurangi tangkai-tangkai yang menggulai dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikianlah itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Makasih, Mbak. Iya, Ya. Hanifa pakai NIM, nomor induk mahasiswa kamu. Fikri juga pakai NIM. Baik, Pak. Sawa Baihaqi pakai NIM. Putri Nabila Zara pakai NIM semua.
Baik, untuk bagian evaluasi minggu lalu, apakah yang membuat jawaban itu sudah dikaitkan dengan catatan-catatan yang tersurat dan tersirat dalam Al-Quran? Kalau belum, ditarik kembali, baru dikirim ke Bapak. Ya, jadi jawaban kemarin itu yang pertemuan kita kedua. Fikri sebagai ketua kelas, apakah hari ini masuk semua? Tadi saya lihat ada 23, tapi ada keluar lagi tuh 2 orang mental. Coba nanti dicatat yang tidak hadir, apa alasannya, ya nanti dikirim ke grup. Paham, Fikri? Halo? Ketua kelas? Keluar ya? Wakil siapa wakil? Saya, Pak. Ya, tolong nanti dicatat ya, Afi. Ya, Pak. Bagi anak seperti misalnya Mas Ridwan itu kenapa tidak ini, kamu tanya. Tidak hadir Ya, Pak. pada pertemuan daring hari ini. Adinda tolong NIM-nya. Ibnu Sanjaya juga. Putri Nabila belum. NIM-nya ditantumkan. Ya. Nah, dalam ketentuan Bapak hari ini, di dalam grup Bapak tulis, untuk sesi pertama, Zoom kita ini adalah apa, Kafi? Sesi pertama diisi dengan apa? Di dalam grup kita itu, geografi Med yang dibuat oleh Faldi, sesi pertama diisi dengan apa, Mas? Evaluasi, Pak. Ya, evaluasi untuk pertemuan kita kedua dan ya bahasan materi pertemuan kita ketiga. Jadi yang kemarin kamu buat di dalam tugas ya mengenai pengaruh iklim terhadap kehidupan, tolong dicantumkan surat-surat yang kena dan terkait di dalam pembahasan itu. Banyak sekali ya. Nah, hari ini juga banyak tadi dibacakan. Hari ini. Nah, sebelum kita mulai ada pertanyaan? Tidak ya. Untuk bahasan kedua kita sesi berikutnya nanti jam 10-an. Ya benar jam 10 ya. Ya, 30 menit nanti kalian belajar mandiri. Saya kirimkan ada beberapa bacaan. Jadi untuk sesi berikutnya yang sudah siap kelompok 2. Bapak setuju apa tidak dengan topik yang kalian berikan? Ya, untuk kelompok kedua, sesi kedua itu membahas apa? Global warming. Iya, global warming, pemanasan global. Iya. Nah, masih relevan dengan kita. Nah, kemudian kelompok 4, pengaruh iklim terhadap lingkungan. Rizka, Anifa, Salwa, Fikri, Fajar Adi. Nanti siap juga. Pasti sesuai enggak pengaruh iklim terhadap lingkungan? Atau mungkin harus mencari topik-topik baru. Ya, seperti contoh yang kemarin Bapak share mengenai lokasi waduk di Jagakarsa. Itu salah satu bagian untuk mengurangi resiko banjir Jakarta. Retensi. Ya. Baik, kita share materi kita hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan. Oke, host tidak bisa memberikan share screen. Revaldi, sudah ada bahannya? Sudah, Pak. Nah, tolong ditampilkan untuk materi ketiga. Fikri kemana Fikri? Kok belum masuk? Ketua kelas. Ya, teman-teman udah kelihatan belum yang tampilan dari Revaldi, Aldi? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, coba Royatul, apa judulnya pertemuan kita? Atmosfer dan dinamikanya. Oke, alright. Baris kedua, slide kedua, Rivaldi.
Coba Ryatul dibacakan apa itu pengertian atmosfer. Atmosfer berasal dari bahasa Yunani, atmos, yang berarti uap atau gas, dan spaira, yang berarti selubung yang berbentuk bulatan. Atmosfer adalah suatu lapisan gas yang mengelilingi suatu material massa padat yang ditarik oleh suatu gaya gravitasi dari material tersebut dan ditahan dalam jangka waktu yang lama. Bila gaya gravitasi tinggi dan suhu atmosfer rendah. Atmosfer bumi adalah lapisan gas yang menyelimuti planet bumi yang ditahan oleh gravitasi bumi. Lalu, atmosfer bumi mempunyai ketebalan sekitar 1000 km yang dibagi menjadi lapisan-lapisan berdasarkan A. Profil temperatur, B. Komposisi atmosfer, C. Sifat radioelektrik, dan lain-lain. Karena sebaran panas tidak sama di dalam atmosfer, maka terjadi gejala atau fenomena cuaca. Kajian tentang deskripsi dan pemahaman fenomena atmosfer tersebut disebut sains atmosfer atau secara tradisi ditanamkan Matt-Klim. Enggak ada Bapak ditanamkan itu dinamakan. Dinamakan, maaf Pak. Nah, Aldi kira-kira Ryatul asli dari mana ya? Aldi, Ryatul itu asli dari mana ya? Loh, Aldi nggak dengar ya? Pertanyaan Bapak. Maaf Pak, kurang jelas Pak. Kurang jelas. Makanya di unmute dong, biar dibuka unmute. Itu masih ditutup kamu, masih mute gitu. Kalau bicara di unmute coba. Udah Pak. Ya dari mana aslinya ini Ryatul? Masih mute. Ryatul apa Pak? Dari mana? Ryatul apa Pak? Ryatul Jannah dari mana aslinya nih? Dari gaya bicaranya. Dari mana ya Pak? Wah, nggak bisa menentukan gaya bicaranya Ryatul ini. Ryatul dari mana Ryatul? Revaldi belum ngerti. Dari Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengah tuh, inget itu. Karena medok sekali itu kan. Itu. Dari Jawa Tengahnya Semarang? Cilacap, Pak. Cilacap ya, Uang Jawa Kapak ya. Iya. Iya, ada saya sering kali di situ ada kantor BMKG Cilacap itu di Jalan Gatot Subroto. Di sana juga ada tempat yang menuju ke Pulau Nusa Kambangan ya, Ryatul ya. Iya, Pak. Bapak sering makan di pesisir tuh, ikannya enak tuh. Terima kasih kamu bacakan. Paham apa yang dibaca? Belum, Pak. Jadi kita ini kalau tinggal di bumi itu memiliki atmosfer untuk kita hidup, Pak. Jadi CO2, O2, udara yang kita hisap itu berada di lapisan atmosfer. Ya, jadi atmosfer sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti uap untuk yang disebut dengan atmosfer atau gas. Bisa juga sphere adalah selubung atau lapisan. Jadi kalau kita melihat bahwa bumi itu adalah suatu tempat tinggal manusia, dia perlu diselubungi oleh atmosfer itu dari jatuh-jatuhan benda-benda angkasa, dari sinar matahari yang kira-kira paling panas juga bisa gitu loh. Jadi yang namanya cuaca iklim itu berada di lapisan kita di atmosfer itu. Nah, nanti kita lihat itu ya, bahwa atmosfer itu juga terdiri dari beberapa lapis yang memiliki perbedaan-perbedaan dalam hal profil temperatur. Kemudian kondisi atmosfer itu terdiri dari beberapa gas, disebut komposisi, sifat radioelektrik
Nah, makanya kita bisa berhubungan seperti Zoom ini, sinyal itu ada di situ, di lapisan kita ini. Itu ya. Baik, selanjutnya Evaldi yang halaman slide 3 dibaca, Mbak Mas Aldi. Ya, komposisinya dibaca, Mas. Komposisi atmosfer. Keragaman terjadi biasanya karena kandungan uap air dan susunan masing-masing bagian dari sisa udara, disebut udara kering. Atmosfer bumi terdiri atas 78% nitrogen dan oksigen sebesar 21%, dengan sedikit argon 0,93% dan gas lainnya. Nah, jadi yang paling banyak itu adalah nitrogen, Mas. Nah, kenapa? Nah, itu harus tahu. Jadi semua produk di bumi itu bisa menghasilkan gas nitrogen paling banyak. Ya, komposisinya di situ. Sedangkan gas-gas lainnya seperti oksigen ini paling sedikit dan itu dihisap oleh sekian miliar, 5 atau 6 miliar penduduk bumi. Coba bayangkan. Lanjut slide 4. Coba Fikri, ketua kelas. Ya, Pak. Kelompok gas utama. Nama gas nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida. Lambang N2O2 AR CO2, volume 78,0%, 20,95%, 0,93%, 0,03%. Berat molekul 28,02, 32,00, 39,88, 44,00. Manfaat bagi kehidupan tumbuhan. Pernapasan makhluk hidup. Gas penyerta permanen. Neon, helium, kripton, xenon, hidrogen. Ne, He, Kr, Xe, H. Volumenya 0,0018%, 0,0005%, 0,00018%, dan berat molekulnya 20,18%, 4,00. Manfaatnya adalah lampu neon, pengisi balon gas. Gas penyerta tidak permanen. Ozon. O2. Volumenya 0,0006%, berat molekulnya 48,00. Manfaatnya menyerap ultraviolet dari matahari. Baik, makasih Fikri. Nah, kelihatan toh bagaimana komposisi dari atmosfer kita nih, Royatul ya. Di situ paling banyak adalah nitrogen. Manfaatnya bagi kehidupan tumbuhan. Gas utama oksigen, pernapasan makhluk hidup. Karbon dioksida, fotosintesis tumbuhan. Untuk neon, untuk lampu neon digunakan. Helium, pengisi balon gas. Kemudian untuk hidrogen, bakar. Nah, untuk ozon, menyerap ultraviolet dari matahari. Coba, kalau tidak ada ozon itu, bagaimana langsung sinar matahari menuju ke makhluk hidup. Gitu. Nah, kalau ini ada pertanyaan, kalau sudah, mudah-mudahan udah ada yang lihat juga beberapa YouTube saya. Pertanyaan saya, kalau tidak ada atmosfer, bagaimana kehidupan di bumi? Silakan yang mau jawab. Nah, berarti belum pada lihat ini. Pada males ya. Nanti tugas dari Bapak tuh cari ya. Selanjutnya slide 5. Ya, tolong dibacakan, ada namanya di sini.
Atau yang mau bicara nanti direkam. Siapa? Mau Bapak tanya. Siapa yang mau baca? Fajar, ada Fajar? Fajar Ada, Adi? Pak. Ada, Pak. Bacakan. Bacakan, Mas. Iya, Pak. Hanya atmosfer yang melindungi kita dari ruang angkasa hampa yang dingin dan tanpa kehidupan. Atmosfer merupakan campuran rumit gas yang tidak tampak dan tidak berwarna seperti nitrogen, oksigen, argon, dan karbon dioksida meliputi hampir 100% dari volume udara kering atau udara yang kelembabannya kering. Oke, yang bawah nggak usah, tapi sama dari dengan siapa dibaca. Nah, di sini sama juga ya, bagaimana dari unsur-unsur komposisi itu ada gas yang permanen, artinya tetap. Ada gas yang variabel, artinya tertentu, tergantung dari kondisi ya lapisan atmosfer itu sendiri. Ada gangguan matahari atau tidak, gitu loh. Ada yang dari buminya bagaimana mempengaruhi dari komposisi yang ada. Nah, itu seperti misalnya banyaknya gas freon, CFC yang bekas dari proses AC segala macam. Nah, itu yang tidak permanen atau kita sebut dengan variabel. Slide berikutnya, Mas Aldi. Rizka, baca Rizka. Rizka yang mana, Pak? Ada dua ya, Rizka. Rizka Hasna. Tulisannya nggak begitu jelas yang digambar itu, Pak. Oh, yang digambar itu nggak jelas. Kira-kira paham nggak paham? Bilang. Gedein bisa nggak Aldi? Besarkan bisa nggak? Ya, mangkok coba mangkok. Yang mangkok, Mbak. Semacam mangkok aja, klik. Ya, yang mangkok. Mangkok harus besar kalau mangkok itu. Nggak bisa yang mangkok ya. Dibesarin aja. Yang 70% jadi berapa? Naikin. Yang mangkok atas sama mangkok bawah bisa biasanya memperbesar coba. Atau diperbesar yang 70% jadi berapa dinaikin ke atas ke kanan. Ya, digedein itu terus. Ya, terus. Ya. Kelihatan nggak? Rizka Hasna. Yang atas-atasnya kayak burem gitu tulisannya, Pak. Kayak Nggak burem kebaca ya. jadinya. Oke, kalau enggak kecilin dulu Adi. Kecilkan dulu. Grafik ini menggambarkan dari profil temperatur ya yang kelihatan seperti garis merah. Ya, dari temperatur yang tinggi naik ke atas makin rendah. Jadi makin dingin itu. Kemudian dia stabil. Ya, stabil itu dia dalam bentuk garis lurus vertikal. Kemudian meningkat lagi temperaturnya. Ya kan? Turun lagi, naik lagi gitu loh. Seperti kan ada seperti grafik gelombang itu kelihatannya itu. Ya, atmosfer itu dari garis merah yang kita lihat seperti tipis seperti itu. Nah, begitu juga prasarana seperti pesawat terbang ya kan yang untuk penumpang itu rata-rata mungkin masih di bawah yang kita sebut masih di lapisan troposfer. Nah, makin ke atas ada lapisan stratosfer. Ke atasnya lagi mungkin ada mesosfer. Kemudian ada termosfer dan ada ionosfer. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau dia nanti ada lagi yang ada lapisan berikutnya 2 lapis. Sehingga kita katakan bahwa lapisan atmosfer itu ada 7 lapis. Ada tambahannya, ada magnetosfer, ada tambahannya itu, ada ionosfer, ya kan gitu. Ya, tidak hanya cukup dari tropo, strato, meso, termo, dan ionosfer. Jadi ada tambahan. Gitu. Lanjut. Slide 7. Ya. Coba dijelaskan. Gesi.
Ada gambar apa itu? Mendung, Pak. Ada gambar Ya. gambar troposfer, terus stratosfer, Betul. protective ozone layer, Betul. Terus apa lagi? gambar asap gitu. Terus ada yang seperti ada bulatan di atas. di taman kampus. Yang mana, Pak? Yang ada gambar putih yang bersinar. Apa itu? Oh, matahari. Matahari, iya kan? Iya. Gitu, ya kan? Di situ. Nah, terus ada apa lagi? Rumah, terus Paling bawah ada kota. tulisan apa? Kota. Di situ ada tulisannya Bumi. bukan kota, bumi, earth. Ada apa lagi? Iya. Di bawahnya troposfer ada tulisan apa? Troposfer smoke. Nah, smoke ya. Jadi kalau nanti Bapak ada gambar gini, kamu harus ceritakan. Ini adalah ya kan gambaran tentang bumi. Ada kehidupan, ada pemukiman, ada tempat industri, ada kemudian energi, ya kan? Ada kesana kendaraan, energi itu seperti ada apa PLN di situ, kemudian di situ ada pemukiman, hotel-hotel, gedung-gedung bertingkat. Nah, ketinggiannya itu sampai 10 mile troposfer itu. Dilanjutkan sampai stratosfer. Protective ozone layer itu tadi yang dikatakan adalah stratosfer itu. Jadi lapisan ozon untuk melindungi daripada sinar ultraviolet dari matahari ya sampai 30 mile. Nah, kemudian ada tulisan where is the ozone layer? Di mana sih letaknya lapisan ozon itu? Nah, awal mula kemarin kalau kamu masih dengar tatap muka saya di kelas, ozon itu ada dua, ya. Ozon yang jahat dan ada ozon yang baik. Ada yang jahat atau bad ozon, yang buruk itu dia ada di troposfer, dekat dengan kehidupan kita. Ya, di situ bisa merusak daripada kalau kita masuk menghirup ozon, ya kita nanti darahnya itu gabung dengan hemoglobin gitu ya ozon. Kemudian kalau ozon yang baik ya bagus, good ozon itu ada di stratosfer. Dia melindungi yang kita sebut dengan protective ozon itu. Ozon layer di lapisan pelindung. Ya, jadi untuk melindungi masuknya ultraviolet A, B, C ada ozon itu. Dia menyaring sehingga kita tidak tidak nanti terpapar dengan ultraviolet yang bisa berbahaya terhadap katarak mata dan kanker kulit. Lanjut. Nah, ini adalah 7 langit dalam Al-Quran. Nah, nanti itu digabungkan apakah juga lapisan-lapisan yang ada. Nah, di situ dalam surat Al-Baqarah ayat 29 yang kemarin kita pernah pelajari awal, dan Quran surat Fussilat 11 dan 12 ada pembahasan mengenai 7 langit dalam Al-Quran. Nanti kamu juga lihat di YouTube-nya ada. Kamu nanti perhatikan, nah nanti dibahas ya. Selanjutnya 9 slide-nya. Nah, ini surat Al-Baqarah yang tadi pernah dibacakan. Waladzi khalaqalakum ma fil ard jami'an sumastawa ila samai wasawahunna sab'a samawat wa huwa bikulli shay'in alim. Yang artinya adalah dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak menciptakan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Gitu. Lanjut. Nah, surat Al-Fussilat juga ayat 12 nanti. Sudah dibaca belum tadi? Belum ya? Sudah dibaca belum tadi? Belum ya? Al-Fussilat. Karena tadi surat An-An'am ya. Coba Rizka Anastasia Aulia baca. Ya, Pak. Al-Fussilat ayat 12. Ya. Tadi, Pak.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqadahunna sab'a samawati fi yawmayni wa awhaya fi kulli sama'i amrah wa zayyana sama'a dunya bimasabiha wa ihta dzalika taqdirul azizil alim. Artinya, paketnya Pak. Ya, langsung. Maka dia menjadikanlah 7 langit dalam 2 masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang apa? Bintang yang Bintang. Ini harusnya ada yang kalimat tambahannya nih ya. Enggak iya. apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Iya. Mungkin karena enggak dibesarkan. Azim. Enggak apa-apa ya. Benar, Siap. Oke, selanjutnya slide 11. Ini YouTube nanti yang kalian harus buka yang berkaitan dengan materi ketiga kita. Ya. Lanjut slide 12. Fungsi atmosfer itu, nah tadi kita sudah bicara ya, keberadaan atmosfer yang menyelimuti seluruh permukaan bumi memiliki arti yang sangat penting bagi kelangsungan hidup berbagai organisme di muka bumi. Nah, salah satunya terjadi yang disebut dengan efek rumah kaca. Yang ini nanti dibahas oleh teman-teman yang bicara masalah global warming. Ini harus ada ini. Gitu ya. Lanjut 13, slide 13. Nah, fungsi atmosfer tolong dibaca oleh temanmu yang saya sebut. Ya, silakan baca, Mas. Fungsi atmosfer melindungi bumi, menyeimbangkan keadaan dalam di luar bumi, mengurangi rasa panas yang diberikan langsung oleh cahaya matahari, melindungi bumi dari serangan benda-benda luar angkasa, menjaga agar gravitasi bumi tetap stabil. Halo? Oh, siap. Halo. Udah bagus. Itu tadi siapa nama? Yang baca siapa tadi? Ya, tadi catat ya nanti. Jadi hari ini yang masuk semua ya. Ketua kelas ya. Ada 26. Iya, Pak, ada 25, Oke, alhamdulillah. Pak. Ridwan masuk, Ridwan? Masuk, Pak. Tolong bacakan slide 14, Mas. Selanjutnya, Mas. Ya. Ini juga fungsi atmosfer. Bacakan, Mas Ridwan. Fungsi atmosfer berperan sebagai sumber gas-gas penting yang digunakan dalam proses kehidupan makhluk hidup di bumi. Yang kedua itu atmosfer berperan sebagai penyaring atau filter radiasi sinar matahari. Yang ketiga, atmosfer sebagai penyangga buffer suhu di bumi. Yang keempat, atmosfer merupakan pengatur kelestarian proses cuaca dan iklim di bumi. Oke, terima kasih ya. Itu juga. Selanjutnya slide 15. Nah, fungsi atmosfer sendiri sama di sini juga, ya. Jadi di sini ada pengertian yang disebut dengan siklus hidrologi. Jadi siklus hidrologi itu masuk di dalam lapisan yang bawah, ya. Jadi untuk yang pertama mengurangi radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi pada siang hari dan hilangnya panas yang berlebihan pada malam hari. Peran atmosfer dalam mengurangi radiasi matahari sangat penting. Apabila tidak ada lapisan atmosfer, nah tadi pertanyaan Bapak nih, apabila tidak ada lapisan atmosfer dan bila 100% radiasi matahari diterima oleh permukaan bumi, maka suhu permukaan bumi akan sangat tinggi dan dikhawatirkan tidak ada organisme yang mampu bertahan hidup termasuk manusia. Jadi kalau tadi pertanyaan Bapak, mengapa kalau atmosfer itu tidak menyelubungi bumi, maka ini kamu jawab. Ya, tidak ada
makhluk hidup pun yang bisa tinggal. Nah, kalau tidak percaya, buka tadi YouTube yang Bapak tampilkan. Gitu. Yang kedua, mendistribusikan air ke berbagai wilayah permukaan bumi. Dalam mendistribusikan air antar wilayah di permukaan bumi, peran atmosfer ini dilihat dalam siklus hidrologi. Nah, nanti siklus hidrologi itu ada materi sendiri dia, ya, di air-air kita sebelum ujian akhir. Siklus hidrologi nanti ditampilkan. Tanpa adanya atmosfer yang mampu menampung uap air, maka seluruh air di permukaan bumi hanya akan mengumpul pada tempat yang paling rendah. Sungai-sungai akan kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saudara sudah bergabung di sesi kedua, di mana nanti ada teman-teman kita saksikan untuk mempresentasikan bahan materi untuk bahan video yang kita sebut dengan project based learning, ya. Jadi nanti bisa ini dibuat sampai akhir kita selesai perkuliahan. Ya, siap-siap nanti siapa dari kelompok 2 yang mau menayangkan, yang saya jadikan nanti mic host. Sudah dibentuk kalian? Ketuanya atau siapa sekretarisnya? Grup kelompok 2 siapa? Yang mau nayangkan? Jesse, Pak. Oke. Nanti saya jadikan kamu siap untuk mic host-nya. Bentar. Gesi Vista Enisa ya? Bukan? Ya. Benar? Oke, jadi nanti Gesi jadi mic host, nanti tampilannya pakai PowerPoint ya. Baik, kembali lagi untuk pemateri berikutnya ya, untuk kelompok 4. Tapi sebelumnya, kalau ini jadikan judul siapa narasumber yang kamu akan cari kelompok 2 nih, khususnya grupnya tadi Gesi, Rizka, kemudian tadi Nur Hasana. Jadi narasumbernya siapa? Apa pakar, apa kakak tingkat, atau siapa mengenai global warming? Nah, ini diputuskan karena masih lama kah bikin video atau YouTube-nya atau podcast-nya dari kalian. Siapa narasumber yang akan kalian hubungi? Gimana? Apa nanti kalian diskusi dulu ya? Nanti info ke Bapak ya? Iya Pak, didiskusiin dulu Pak. Diskusi dulu nanti. Berikutnya kelompok 4. Atau yang mau kelompok 4 ada laptop, nanti bisa Bapak jadikan mic host. Siapa? Kelompok 4. Bapak, kelompok 4 banyak yang belum masuk, Pak. Oh, siapa aja? Kenapa? Panggil dong di telepon. Yang sudah masuk siapa di sini contohnya? Kelompok 4. Belum di ACC, Pak. Oh iya, baru muncul. ACC. Sudah ya? Ya. Yang ada laptop kelompok 4 siapa? Biar nanti jadi next host-nya. Bapak bentar Pak, belum pada masuk semua. Belum pada masuknya. Pengaruh iklim terhadap lingkungan.
Satu pun belum ada. Kelompok 4 yang mau sebagai hostnya. Fajar, Pak. Fajar. Jadi saya invite Fajar ya. Materinya sekaligus itu. Suhu rendah membuat salju abadi. Pada musim panas, udara terasa sejuk, bukan panas. Pada musim dingin bisa sangat dingin, bahkan ekstrim. Contohnya Mongolia. Ya, lanjut lagi. Berikutnya. Iklim tropis. Keuntungan makhluk hidup yang tinggal di area iklim tropis. 1. Bagi manusia, karakteristik curah hujan yang tinggi dan penyinaran matahari yang cukup sehingga cocok untuk kegiatan pariwisata, perkebunan, kehutanan, dan sebagainya. Para petani yang dapat lebih mudah dan dalam mengelola tanah menjadi lahan pertanian dan perkebunan sehingga hasil produksi kian meningkat. 2. Bagi tanaman. Negara iklim tropis selalu terkena sinar matahari yang cukup sepanjang tahun. Juga curah hujan yang tinggi serta tanah yang subur membuat tanaman mudah untuk hidup dan berkembang biak. Ketiga, bagi hewan. Wilayah iklim tropis yang subur membuat para hewan masih memiliki banyak sekali habitat asli, seperti contohnya hutan hujan tropis. Baik, lanjut. Iklim subtropis. Keuntungan makhluk hidup yang hidup di iklim subtropis. 1. Bagi manusia. Dapat merasakan 4 musim, dapat melatih ketahanan hidup. 2. Bagi tumbuhan, tanaman seperti gandum, kedelai, dan jagung tumbuh subur di iklim subtropis yang lembab. Musim taman yang panjang menghasilkan hasil yang lebih tinggi. Namun kondisi cuaca ekstrim dan tekanan panas dapat mempengaruhi tanaman ini secara negatif. Bagi hewan, kehangatan yang ada di kawasan iklim subtropis yang lembab akan menciptakan habitat atau lingkungan yang ideal bagi beberapa jenis hewan seperti amfibi, mamalia, dan reptil tertentu. Lanjut. Iklim sedang. Kelompok 4, lanjutkan. Ini baca, Pak. Iklim sedang. Pengaruh terhadap manusia. Wilayah iklim sedang yang sering mengalami badai secara tiba-tiba terkadang membuat kerusakan kepada tempat tinggal terhadap tumbuhan sebagai habitat asli dari tanaman bambu, pinus, pakis, cemara, palem mini, dan beluka. Terhadap hewan yang kuat berada di wilayah iklim yang biasanya yang memiliki bulu lebat seperti beruang grizzly, kelinci, dan lain-lain. Ya, lanjut. Ayo, kelompok 4, Fajar. Iklim Lanjut, dingin. Iklim dingin, 1. Bagi manusia. Cuaca dingin yang ekstrim menyebabkan cepat menurunnya daya imun pada tubuh manusia. 2. Bagi tumbuhan. Iklim dingin dengan lapisan es abadi tidak memungkinkan untuk tanaman tumbuh ataupun berkembang biak. 3. Bagi hewan. Sebagai rumah dari rubah Arktik, burung hantu salju, kelinci Arktik, dan penguin.
Lanjut. Baik, itu link referensi sudah. HP coba. Asus diganti nama dan NIM-nya. Ada silakan lagi temanmu, ada yang mau bertanya? Waktu kita tinggal 6 menit lagi. Ketua kelas, siapa yang namanya Asus? Kasih tahu. Nama dan NIM. Ya, dicatatnya. Iya, nama kamu dan NIM. Nah, siapa itu? Pia kayaknya, Pak. Di HP-nya namanya kan Asus ya. Ini namanya siapa itu? Pia, Pak, Pia. Pia kasih tahu Pia. Pia ganti. Pia ganti. Jangan namanya Asus. Pia dan NIM-nya. Berapa Pia itu? Muhammad Ridwan masih ada? Ada, Pak. Ada. Silakan. Muhammad Ridwan angkatan 20 kan? Iya, konversi, Pak. Konversi, oke. Ya, sudah. Pia belum paham juga mungkin, Pak. Dia ganti namanya tuh. Ya. Udah saya cek, Pak. Pia, buka chat aku. Iya. Itu. Tolong dikasih. Silakan ada yang mau bertanya? Sama seperti kelompok 2, kelompok 4 ini mau cari sumber siapa? Ya, dari pakar, kakak tingkat, atau dosen. Terserah. Mengenai pengaruh iklim terhadap kehidupan. Nah, ini udah sering juga. Nah, itu tadi tidak ditampilkan ininya ya. Banyak ya. Apa namanya, referensi banyak saya lihat ya. Iya, Pak. Nah, banyak ya. Nanti dicantumkan apa itu iklim, siapa yang bicara, segala macam gitu. Sudah di chat Mbak Pianya. Atau kalau belum paham nanti dikasih tahu teman-teman yang udah paham bagaimana mengganti nama ya. Supaya nama ada malah keluar Pianya. Kasusnya hilang tuh. Bagaimana nih teman-teman, 2 judul ini bisa diterima untuk project based learning kita sampai akhir kita perkuliahan, dijadikan YouTube, podcast atau apapun namanya, terserah, mau Instagram terserah apa, dengan judul yang tadi tetap dipertahankan tentang menentukan. Mana tuh Pianya? Dia nggak masuk lagi. Pak, minggu depan saya jadi host Pak. Boleh. Yang record. Record siap. Ya. Jadi gampang Pak. Benar. Siap. Minggu depan ya. Iya, minggu depan ya. Hafid, silakan. Segala live streaming YouTube Pak. Iya, siap. Tapi nanti diperiksa dulu, artinya mana ada yang kira-kira di luar konteks ya kita potong ya, kita pakai aplikasi lain sehingga yang di luar konteks kita hapus. Kalau Bapak biasanya pakai Filmora tuh, Bapak potong-potong dulu. Mana nih Asusnya nih, Asus sudah masuk belum Pia? Tolong diinfokan, masih belum masuk ya? Bapak masih boleh nanya Pak? Boleh, silakan Nurhasana. Kamu kelompok 2 kah? Iya, saya kelompok 2. Iya, silakan. Sebutkan hewan yang bisa beradaptasi di iklim subtropis. Itu aja. Ya, sudah ada. Saya pengen ngejawab pertanyaannya Ana, Pak. Iya. Hewan yang bisa beradaptasi di subtropis itu kayak contohnya tuh kayak tupai, panter, American alligator, panda, ikan salmon. Kayak contohnya tuh kayak iklim subtropis itu cocok buat hewan-hewan yang amfibi, mamalia dan reptil tertentu, Pak. Ya. Nah, itu jawaban Nur Hasanah ya. Kalau tidak ini nanti kamu di Google, kamu verifikasi seperti itu ya. Baik. Saya kira sudah jam 11 lebih untuk materi kita hari ini. Terima kasih kesiapan saudara, walaupun cepat sudah menunjuk ke kelompok-kelompoknya sudah sanggup. Jadi kita tidak drop ya. Tadi inginnya saya ada topik-topik baru. Topik yang kira-kira sudah ada di YouTube saya tuh
saya kira ditambah gitu, nggak melulu.